akan dimainkan di babak yang kedua. Tapi ternyata dimainkan sejak awal. Ya ini dia, Bang Jai kita lihat yang rambutnya sama saya selalu klimis ya kalau main bola gitu kan. Dan semua orang bertanya pomade-nya apa sih? Main di Serie A nih, Bung Beng. Di Venezia, dia baru membawa Venezia lolos tentunya di playoff. Untuk pertama kalinya tampil tim nasional Indonesia. Di Malaysia bagi Thailand yang juga sama-sama berjuang mewakili ASEAN. Kyrgyzstan, Malaysia dan juga Indonesia. Ya, Bang Jai, Anda lihat pemirsa dengan rambut klimisnya. Dan inilah kick off pertandingan yang istimewa seperti Kesempatan untuk kemudian melakukan tembakan tadi. Ya, sementara bola kembali dikuasai lagi pemirsa. Jai ini pemain terakhir, tipikalnya sama seperti Jordi. Filipina mencoba menunggu saja. Mereka tidak duel saja, sebuah sliding yang berhasil direbut. Ada Bang Jai. Ini dia Bang Jai yang berhasil membawa Venezia lolos. Filipina menunggu dan Bang Jai tidak ada yang mengganggu. Berikan saya bola Indonesia. Bang Jai kembali kepada Rizky Ridho. Bang Jai dan Nathan Nam, mereka sempat memberikan perlawanan yang luar biasa. Bahkan Vietnam harus mencetak gol di menit terakhir ya. Selamat malam buat Anda pemirsa. Anda juga tentunya melihat bagaimana sekarang perjuangan sudah dilakukan di seluruh tangan, meminta rekan-rekannya membuka ruang ataupun juga meminta bola. Tunggu sampai momennya tepat. Bang Jai kembalikan lagi bola pemirsa kepada Justin Hubner oleh Michael Bud Filipina. Ya, ini keputusan yang cukup tepat dari Jai Ijes ya, segera menghentikan. Kemudian menjadi meningkat. Ya, kembali bagaimana pressing ini. Dan sekarang kembali dikuasai saja ke belakang pada Hernando. Ya, makanya saya tadi minta disiplinnya itu paling utama. Berikan saja kepada Bang Jai Adi. Dan Karena Hernando tidak banyak terlibat dalam permainan. Dan ini yang perlu diwaspadai. Emang lebih banyak ya dibandingkan dengan Piala Dunia sebelum-sebelumnya? Iya, betul. Ada 5 slot usung menjadi tim di lolos. Tapi cedera bola diberikan kembali kepada Bang Jai. Tadi membuat serangan Filipina patah. Antara Irak menghadapi Vietnam juga harus diberikan. Oh, hati-hati pemirsa. Mereka bermain kombinasi, mereka bermain dari kaki ke kaki, mereka coba terupa ke belakang. Bang Jayadi kali ini. Ke belakang kepada Bang Jayadi. Jai. Hai, ini dia pemirsa. Jayadi! Memang pemain paling jangkung di Indonesia ya, dan terlihat bagaimana kualitas. Sampai dia juga mengalami gangguan di sana sehingga tidak bisa mengalahkan bola. Ya, Jai, Anda lihat pemirsa memberikan sebuah kode. Pas, tendangan yang tepat. Hernando tenang. Ya, Tom Hai kali ini pemirsa. Ini dia pemirsa. Oh, pemirsa. Tom kasih efek. Oh, bahaya. Tapi dipotong lagi bola. Cukup tenang apa yang dilakukan oleh Jai. Bang Jai memang menjadi pemimpin. Meskipun sudah unggul, saya pikir pemain Indonesia tidak boleh terlalu cepat. Jai masih menguasai bola pemirsa. Bang Jai kali ini jauh. Balik ke belakang pemirsa. Bang Jai, seluruh pemain Indonesia ada di daerahnya Filipina. Iya, harus satu udah. Bang Jai terlihat memang begitu terbilang bisa meremote dari belakang. Itu dia peran dimainkan oleh Jai. Kali ini Indonesia unggul sementara atas kualifikasi Piala Dunia. Nah, harus fokus menghadapi situasi serangan balik. Memang pentingnya Nathan mengapa dipilih dibanding Iver. Oh, hati-hati. Untung saja ada Bang Jai. Tapi di babak kedua di awal mau menyaksikan pasti memberikan doa dan juga dukung. Sementara Bang Jai. Jadi ada Nathan kaki kiri, Tom kaki kanan. Sementara Bang Jai diperingati Tom Hai. Dan ternyata Nathan itu dia. Sudah disiapkan dalam pertandingan uji coba ya. Iya. Di Kamboja, di Laos. Masih ada link antara Bang Jai dan juga Tom. Dalam Bang Jai. Tapi lebih dulu ditanduk oleh salah satu pemain Filipina dan Iya, nampaknya ada gangguan di sana ya. Pak Bojong, Tom Hai pemirsa. Disundul. Oh! Sekarang pada Jai. Bang Jai pindah saja bola kembali ke belakang. Dia bisa menyimpan tenaga. Jadi dia tahu kapan dilindungi oleh para mendapatkan perawatan di pinggir lapangan. Ya, Adrian, apakah harus ini dia bagaimana pemain untuk tidak diambil. Tapi tadi dia saya lihat dengan wolu. Ya, tapi dia bilang Pito tapi tangan Jepang. Kemudian tim-tim yang sudah kembali kepada Paul, diamankan saja bola. Dibuang, syukuri dan juga merayakan bagaimana tim nasional Indonesia. Ya, ini saatnya kita naik level. Kita tidak sekedar seluruh anggota tim nasional Indonesia dan juga hormat tentunya kepada seluruh menjadi sangat krusial ketika ke grup 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Benar-benar pertahanan kelas Eropa dan ala Italia. Begini pengakuan sangat jujur Jai Ijes usai bawa Timnas Indonesia ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.
Bek timnas Indonesia Jay Itzes memang sedang dalam sorotan. Dalam pertandingan terakhirnya, dia menyulap lapangan menjadi panggungnya selama 90 menit penuh. Tidak hanya menjadi tembok kokoh di jantung pertahanan, tapi juga menjadi arsitek dalam formasi 3-4-3 yang dimainkan oleh tim Merah Putih. Bekerja sama dengan apik bersama rekan-rekannya, Rizky Ridho dan Justin Hubner, Jay Itzes membawa angin segar dari pengalaman bermain di Italia bersama Venezia. Kehadirannya tidak hanya memberikan kekuatan fisik, tapi juga jiwa kepemimpinan yang luar biasa mengingat usianya yang masih muda, 24 tahun. Saya adalah tipe pemain yang suka mengatur. Saya selalu berusaha memastikan semua berada di posisi yang tepat mengendalikan permainan dan menariknya ke arah kami, ujar Jay Itzes dengan penuh determinasi dalam wawancara di situs resmi FIFA. Kemampuan Jay Itzes di lapangan tidak hanya diakui oleh rekan setimnya, tapi juga menjadi pusat perhatian para penggemar timnas Indonesia. Dengan semangat juang tinggi dan ketenangan yang dipancarkannya di lini belakang, Jay Itzes menjadi panutan bagi pemain muda Indonesia untuk berkembang lebih baik lagi. Kami bisa membantu para pemain muda karena kami memiliki tim yang sangat muda. Anda tahu kami punya banyak pemain berusia 19 hingga 20 tahun, ujarnya lagi. Tidak hanya berprestasi di level klub dengan membantu Venezia meraih tiket promosi ke Serie A, Jay Itzes juga menjadi kunci kesuksesan timnas Indonesia. Pengalaman dan kinerja baik seluruh tim semakin memperkuat keyakinan bahwa mereka bisa melaju jauh bahkan ke Piala Dunia 2026. Saya juga seorang pemain yang banyak berbicara di lapangan seperti dalam hal melatih dan membantu pemain yang lain. Itu cara saya membantu tim, tambahnya dengan rendah hati. Bukankah luar biasa melihat semangat dan kontribusi pemain muda seperti Jay Itzes? Apa pendapatmu tentang peran pentingnya dalam timnas Indonesia dan potensinya untuk masa depan? Ayo berikan pendapatmu. Satu-satunya wakil ASEAN, timnas Indonesia melaju ke putaran ketiga Piala Dunia 2026. Media asing akui timnas Indonesia sudah tak gentar hadapi lawan kuat. Timnas Indonesia berhasil melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah kemenangan menentukan atas Filipina di babak penyisihan grup F. Kemenangan ini memastikan posisi mereka di urutan kedua klasemen grup, sekaligus menjadikan Indonesia satu-satunya wakil ASEAN yang masih bertahan dalam kompetisi ini. Perjalanan pasukan Shin Tae-yong tidaklah mudah. Dua pertandingan awal mereka berakhir tanpa kemenangan, namun 6 poin penting saat menghadapi Vietnam menjadi kunci keberhasilan mereka. Media ternama asal Amerika Serikat, ESPN, turut mengamati perkembangan timnas Indonesia ini. Setelah penampilan solid di babak kedua kualifikasi, Indonesia akan menghadapi tantangan yang lebih besar di babak selanjutnya. Sebanyak 18 tim akan bersaing untuk memperebutkan tiket ke Piala Dunia 2026. Mereka akan menghadapi ujian yang jauh lebih berat di babak ketiga kualifikasi Asia, tulis ESPN. Meskipun sekarang ada 8 tempat otomatis yang ditawarkan setelah Piala Dunia diperluas menjadi 48 tim. Ada sekitar selusin tim yang menjadi pesaing lebih kuat, bahkan tanpa mempertimbangkan tim-tim unggulan seperti Jepang, Korea Selatan, dan Iran. Melihat kerja keras Shin Tae-yong sejauh ini, timnas Indonesia menunjukkan banyak perkembangan signifikan. Meski tantangan di fase berikutnya tidak mudah, Indonesia telah membuktikan diri dengan kekuatan baru dan tidak gentar menghadapi lawan-lawan kuat. Kemajuan dapat datang dalam berbagai bentuk, lanjut ESPN. Tidak hanya dengan mencapai Piala Dunia berikutnya sebagai tujuan akhir, namun penampilan kompetitif melawan tim-tim yang lebih unggul juga dapat menjadi tolak ukur kesuksesan.
Debut gemilang. Calvin Verdonk disejajarkan dengan Dani Carvajal, Shin Tae-yong terpukau. Debut impresif Calvin Verdonk bersama Timnas Indonesia, pujian dari Shin Tae-yong dan julukan baru dari netizen pelatih Timnas Indonesia. Shin Tae-yong memberikan komentarnya tentang debut Calvin Verdonk bersama Garuda. Menurut Shin Tae-yong, Calvin Verdonk tampil gemilang sebagai bek sayap kiri Timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu menurunkan Calvin Verdonk sejak menit pertama dalam pertandingan melawan Filipina pada laga terakhir Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta Pusat, Selasa 11/6/2024. Verdonk bermain selama 66 menit dalam pertandingan tersebut. Awalnya, Shin Tae-yong memprediksi bahwa Calvin Verdonk akan mengalami kesulitan pada debutnya. Pemain berusia 27 tahun ini harus beradaptasi dengan perbedaan waktu dan lingkungan di Indonesia. Namun, kekhawatiran tersebut terbukti tidak menjadi hambatan bagi Verdonk. Ia tetap bermain profesional dan membantu Timnas Indonesia meraih kemenangan. Seharusnya tidak begitu gampang bagi dia debut di sini karena ada perbedaan waktu dan lingkungan, kata Shin Tae-yong. Tetapi dia tetap tampil dengan baik sebagai pemain profesional. Di media sosial, netizen memberikan julukan baru kepada Calvin Verdonk membandingkan penampilannya dengan bek kiri Real Madrid Dani Carvajal. Pujiannya tak hanya datang dari pelatih, tapi juga dari para penggemar yang terkesan dengan penampilannya di lapangan. Aksi brilian Rizky Ridho, gol sensasional, dan momen siu ala Cristiano Ronaldo yang mengguncang stadion. Rizky Ridho ungkap perasaan usai cetak gol, aksi brilian, dan selebrasi Ronaldo di SUGBK bek Timnas Indonesia. Rizky Ridho akhirnya angkat bicara setelah mencetak gol dalam pertandingan melawan Filipina pada laga terakhir putaran kedua Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemenangan tim Merah Putih ini dihasilkan melalui gol Tom Haye pada menit ke-32 dan Rizky Ridho pada menit ke-56. Nama Rizky Ridho mencuat sebagai salah satu pemain yang menarik perhatian dalam laga tersebut. Pemain Persija Jakarta ini memukau pecinta sepak bola tanah air dengan penampilan solidnya di lini belakang Timnas Indonesia. Namun kontribusinya tidak hanya terbatas pada pertahanan. Ridho juga sukses mencetak gol ke gawang Filipina. Mantan pemain Persebaya Surabaya ini merupakan andalan pelatih Shin Tae-yong baik di timnas kelompok usia maupun senior. Pemain berusia 22 tahun ini selalu menunjukkan performa gemilang setiap kali diberi kepercayaan, sehingga ia tetap menjadi pilihan utama meskipun banyak pemain keturunan bergabung ke Timnas Indonesia. Dalam pertandingan melawan Filipina, Ridho berduet dengan pemain keturunan Justin Hubner dan Jay Itzes memperlihatkan kualitasnya. Tidak hanya kuat dalam bertahan, Rizky Ridho juga menunjukkan kemampuan menyerang yang luar biasa. Golnya tercipta setelah memanfaatkan umpan matang dari Nathan Chuaon dan menyundul bola tanpa pengawalan, membuat kiper Filipina, Kevin Mendoza, tak mampu menahan bola. Selebrasi gol Ridho pun tak kalah menarik. Setelah mencetak gol, ia berlari ke sudut lapangan dan menirukan selebrasi khas Cristiano Ronaldo, siu, yang membuat penonton berteriak kegirangan. Aksi ini menambah perhatian pecinta sepak bola tanah air terhadapnya. Ridho merasa bersyukur dan bahagia atas pencapaiannya. Alhamdulillah ya Allah, tulis Rizky Ridho di Instagram Stories-nya disertai emotikon cinta dan kata bangga. Unggahannya ini mendapatkan banyak reaksi dari rekan-rekan di Timnas Indonesia dan netizen.
Ridho juga mengucapkan rasa syukurnya di feed Instagramnya, "Alhamdulillah, next round dalam kurung babak selanjutnya." Unggahan tersebut langsung mendapat banyak respon positif dari berbagai pihak.